Halo, di video sebelumnya kita udah berkenalan dengan yang namanya Gen AI atau Generative AI. Di situ kita juga udah bahas yang namanya LLM, kita udah bahas juga yang namanya prompt. Di video ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis prompt atau ya yang lebih sering disebut sebagai prompt engineering, di mana kita, kamu, saya, dan semua orang itu akan membuat atau memodifikasi prompt yang kamu tulis supaya lebih satu efektif, dua lebih sesuai atau lebih relevan dengan hasil yang kita inginkan, dan tiga kualitas dari hasil yang diberikan oleh GPT atau dari AI-nya akan lebih baik gitu. Oke, langsung aja. Di thumbnail udah ada, jadi yang beberapa yang akan kita bahas ada yang namanya zero shot prompt, one shot prompt, dan juga few shot prompt. Masing-masing itu apa? Mungkin lebih cepatnya kita langsung praktekkan aja ya. Oke. Jadi sama seperti di video sebelumnya, kita akan gunakan ChatGPT di sini dan saya nggak login. Jadi pakai yang satu gratisan, dua nggak perlu bikin akun gitu. Oke, langsung aja kita sapa dulu halo GPT. Untuk zero shot kita coba ini deh. Tolong berikan 5 tools yang digunakan oleh seorang data analis. Terus dia akan nyebutin tuh ada Excel, ada SQL, ada ya sampai ke bawah deh. Panjang juga. Oke. Ini kenapa keempat alat ada 5, hey GPT? Oke. Nah, jadi ini teman-teman adalah prompt yang disebut sebagai zero shot prompt. Kenapa zero shot? Karena di sini kita langsung ngasih dia pertanyaan atau perintah gitu. Nah, mungkin akan lebih kelihatan bedanya ketika kita udah masukin one shot prompt dan juga few shot prompt. Kita coba yang one shot ya. Mungkin kopas saja dari sini. Nah, di sini kita nggak langsung kirim, kita kasih dia contoh SQL. Mungkin ngambil dari sini dikit. SQL akses database digunakan harian atau digunakan sehari-hari. Nah, oke. Nah, kemudian dari sini, wah, kenapa beda? Oke, mungkin coba penulisan yang lain. Bentar ya. Contoh SQL tools SQL kegunaan akses database penggunaan sehari-hari. Nah, sekian penggunaan. Oke, bagus. Nah, ini contoh one shot. One shot itu simpelnya adalah kita ngasih satu contoh dan dari GPT-nya akan menyesuaikan respon jawaban yang dia berikan mengikuti satu contoh yang kita udah kasih barusan gitu. Nah, bedanya dengan few shot apa? Few shot ya dari namanya aja, berarti kita ngasihnya nggak cuman satu contoh doang. Ini kan saya kasih satu nih SQL, contohnya itu ini gitu. Ada satu yang isinya toolsnya apa, kegunaannya apa, penggunaannya apa gitu. Nah, sedangkan kalau few shot itu berarti kita kasih lebih dari satu contoh. Mungkin untuk membandingkan one shot dan juga few shot saya gunakan contoh yang lain ya. Misalnya, contohnya adalah kita lagi ngumpulin review sesuatu gitu. Wah, bagus banget. Boom. Berarti sentimennya adalah positif
tapi tidak spesifik. Review. Jelek banget kualitas gambarnya. Maka sentimennya adalah apa? Nah, review kedua memiliki sentimen negatif. Oke. Nah, itulah one shot. Jadi kita kasih satu contoh. Kemudian kita minta GPT-nya buat generate menggunakan data yang lain atau menggunakan pertanyaan yang lain gitu, topik yang lain. Nah, tapi di sini ternyata hasilnya itu kurang memenuhi apa yang saya inginkan. Yaitu di sini saya mau tahu nih, kalau contoh di sini kan adalah positif tapi tidak spesifik gitu. Nah, di sini saya pengennya nih, ini kan jelek banget kualitas gambarnya. Berarti kan jelas kan apa yang dia negatifnya itu ke apa, yaitu kualitas gambar gitu kan. Nah, berarti di sini saya perlu nih nambahin contoh lagi supaya dia menghasilkan respon sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi misalnya review makanannya sedap, jadi pengen nambah. Maka sentimennya adalah positif dan spesifik. Terus lagi review minumannya ada lalat, bikin gak nafsu makan, ogah kesini lagi. Sentimen maka negatif dan spesifik. Oke, mungkin dari 3 contoh ini, apakah mari kita lihat apakah hasilnya akan berbeda. Dan, nah, jadi dia menyesuaikan dari contoh-contoh yang kita berikan, dia bisa paham nih apa sih yang sebenarnya kita pengen dia tuh generate gitu, hasil seperti apa yang kita pengen atau kita ekspektasikan gitu. Jadi sekarang yang awalnya dia itu ketika baca review seperti ini dia cuman bisa baca sentimennya negatif gitu. Tapi sekarang dengan kita berikan lebih banyak contoh, maka dia bisa memberikan jawaban yang lebih sesuai nih, yaitu sentimennya negatif dan spesifik. Spesifiknya adalah di sini kualitas gambarnya gitu. Oke, jadi itu beberapa contoh untuk membedakan atau contoh langsung apa itu zero shot prompt, one shot prompt, dan juga few shot prompt. Atau simpelnya kita balik ke sini. Zero shot prompt adalah GPT, saya punya pertanyaan nih, atau saya punya suatu perintah nih buat kamu, lakuin suka-suka kamu deh berdasarkan apa yang kamu punya gitu. Jadi benar-benar kita nggak ngasih perintah yang spesifik, kita kasihnya perintah yang general, dan si GPT-nya akan menggunakan knowledge yang dia punya untuk membangun atau untuk membuat mengenerate hasil yang dia berikan gitu. Sedangkan one shot dan few shot adalah ketika kita memberikan contoh baik itu satu atau beberapa, supaya GPT ini bisa mengkombinasikan dari knowledge yang dia punya dan juga contoh yang kita berikan gitu. Biasanya contoh-contohnya itu berupa kalau yang barusan misalnya yang 5 tools data analysis itu lebih ke format penulisan, misalnya ada awalannya nama toolsnya, diikuti dengan kegunaannya apa, dan juga penggunaannya itu setiap kapan gitu. Kemudian contoh yang kedua itu review, berarti ya sesuai topiknya aja, yaitu bagaimana, atau mungkin tadi berarti lebih ke klasifikasi sentimen gitu kan, klasifikasi atau grouping gitu. Jadi banyak banget contoh-contoh atau kasus-kasus yang bisa kita akalin atau lebih ke kita engineeringkan supaya bisa menghasilkan result yang cocok dengan ekspektasi kita gitu. Oke, nah masing-masing ini sebenarnya apa sih kegunaannya atau apa sih kelebihannya gitu. Kalau zero shot yang jelas dia itu singkat, waktu yang dibutuhkan singkat, kita cuma ngetik 1-2 kalimat aja, jadi kita langsung ke perintahnya apa atau pertanyaannya apa gitu kan. Jadi nggak perlu terlalu spend banyak waktu buat ngasih contoh gitu. Kemudian yang kedua, dia itu responnya itu akan bisa dibilang variasi gitu. Nggak
nggak ada spesifik topik atau perintah yang kita berikan gitu kan. Jadi benar-benar dia default lah. Zero shot ini cocok buat kalau kita emang ngumpulin suatu ide atau kita pengen tahu sesuatu yang ya pengen tahu aja gitu. Yang nggak ada dari kita ekspektasi outputnya kayak gimana, apa yang kita mau cari gitu. Jadi lebih ke explore aja sih kalau zero shot. Sedangkan one shot dan few shot mereka ini bisa dibilang lebih spesifik gitu kan. Kalau yang one shot dia ini cukup fleksibel. Jadi karena cuma satu contoh yang kita berikan, jadi dari kitanya juga bisa dibilang resource efisien atau kita nggak terlalu banyak memberikan contoh. Jadi dari satu contoh aja dia cukup mengkombinasikan itu dan knowledge dia untuk menghasilkan respon gitu. Sedangkan kalau few shot kelebihannya ya hasilnya itu semakin relevan, semakin spesifik dan semakin sesuai dengan apa sih yang kita harapkan dari dia untuk di-generate gitu. Jadi itu zero shot, one shot dan juga few shot. Jadi next time kamu lagi mainan prompting, mainan prompt, main komunikasi dengan GPT, kamu bisa sesuaikan apakah kamu mau yang zero shot, mau yang one shot, atau yang few shot gitu. Bonus. Di sini kita kenalan dengan yang namanya Chain of Thought Prompting atau COT, ya yang mana yang enak deh. Jadi, ada suatu riset teman-teman yang kurang lebih kayak gini. Ini kasusnya adalah dia tuh mau mencoba menyelesaikan soal-soal matematika sederhana gitu lah menggunakan GPT. Nah dia berikan nih ada Q dan ada E terus ada Q-nya. Jadi ini berarti one shot ya. Pertanyaannya, Roger punya 5 bola tenis. Dia beli 2 kaleng lagi bola tenis yang masing-masing isinya 3 bola tenis. Berapa banyak bola tenis yang dia miliki sekarang? Answer jawaban 11. Singkat padat ya. Terus dari situ dia berikan soal yang baru lagi. Di sebuah kafeteria, kantin, ada 23 apel. Kalau 20 apel digunakan untuk makan siang, dan mereka beli 6 lagi, berapa banyak apel yang dimiliki sekarang? Terus dari situ GPT-nya menghasilkan jawaban 27. Singkat, padat, tapi tidak tepat gitu. Nah, dari situlah muncul yang namanya chain of thought prompting ini. Jadi, ketika kita memberikan contoh, kita nggak langsung ngasih jawabannya itu 11 gitu doang. Tapi kita kasih tahu, ini loh kerangka berpikirnya atau chain of thought-nya gitu, alur berpikirnya. Misalnya tadi tetap sama Roger. Jawaban yang kita berikan di contoh nggak langsung 11 saja. Tapi kita berikan, Roger awalnya punya 5 bola. 2 kaleng isinya 3 bola tenis, berarti ada 6 bola tenis. 5 plus 6 sama dengan 11. Jadi jawabannya 11. Nah, jadi itu kan ada tuh runtut urutan berpikirnya tuh seperti apa gitu. Dari satu contoh itu kemudian GPT-nya menghasilkan jawaban yang baru, yaitu kantin memiliki 23 apel. Digunakan 20 untuk makan siang, berarti sekarang 23 kurangin 20 hasilnya 3. Kemudian mereka beli 6 apel lagi. Jadi 3 plus 6 sama dengan 9. Jawabannya adalah 9. Nah dari situ aja itu tuh udah menunjukkan bahwa COT ini bisa membantu kita buat meningkatkan kualitas hasil dari respon si GPT-nya gitu. By the way, ini sumbernya. Dia itu dari sebuah paper yang namanya atau judulnya Chain of Thought Prompting Elicit Reasoning in LLM. Nah, jadi kamu bisa explore aja di situ kalau mau baca papernya, tapi intinya ya dari contoh ini aja. Ketika kamu misalnya pakai GPT buat ngerjain PR kamu, misalnya ada PR matematika, PR fisika gitu misalnya. Nah, kamu bisa gunakan COT prompting ini. Mungkin kamu bisa ngambil satu contoh dari soal-soal yang lain gitu misalnya.
urutan jawabannya kayak gimana, misalnya perhitungan-perhitungannya, formula-formulanya, rumus-rumusnya, kamu bisa contohkan gitu, sehingga ketika kamu berikan dia soal yang baru, dia bisa ngikutin runtutan cara pengerjaannya supaya hasilnya itu benar gitu. Dan gak cuma hasilnya benar aja, bisa aja mungkin hasilnya salah, tapi dari situ kamu bisa tahu di bagian langkah yang mana sih, atau di step yang mana sih yang dia itu salah gitu. Jadi si OT prompting ini kan, kalau yang tadi, kalau standar prompting dia itu jawabannya singkat, padat, jelas gitu kan. Singkat, padat, jelas, dan bisa tepat, bisa enggak. Nah untuk yang COT ini, jawaban yang dihasilkan itu kan lebih ada step by stepnya gitu. Jadi kamu bisa amati, kamu bisa koreksi di step yang mana sih kalau ternyata hasil akhirnya tuh salah gitu. Oke, jadi itulah COT prompting yang membantu kamu buat lebih meningkatkan kualitas dari respon GPT atau respon LLM, respon AI. Dan kamu juga bisa lihat step by step kerangka berpikirnya tuh seperti apa gitu. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. See you di part 3 dan part-part selanjutnya. Ini GPT yang tadi, dan see you di video berikutnya.